Iya, semua listener masih di sore hari ini dan kali ini kita berada di program Senin Inspirasi di mana kembali menjumpai Anda di hari ini tepatnya di edisi 8 November 2021 bersama saya Priscilla Rini. Nah, sore hari ini tema kita adalah era digital, era di mana kita dapat bekerja di mana saja. Nah, kalau kita ngomongin kita bisa bekerja di mana aja, otomatis kita tempat kerjanya itu bukan cuma di kantor, tapi kita berada di tempat yang lainnya. Nah, salah satunya adalah tempat yang lagi hits itu coworking space. Sebenarnya coworking space itu apa sih? Nah, coworking space ini adalah ruang kerja baru di mana pengguna bisa bekerja dengan orang-orang lain dari perusahaan atau organisasi yang berbeda di suatu tempat. Coworking space ini berasal dari bahasa Inggris yang berarti ruang yang digunakan untuk bekerja, menghasilkan karya secara bekerja sama baik antar individu maupun perusahaan yang memiliki latar usaha berbeda. Nah, coworking space ini tentu saja Smart Listener mengedepankan konsep sharing atau berbagi dalam satu ruangan yang terdapat berbagai individu, kemudian ada komunitas juga, ada perusahaan, khususnya perusahaan startup. Biasanya terdapat satu ruangan terbuka untuk digunakan bersama dan juga ada ruangan-ruangan kecil yang dapat disewakan per individu atau per komunitas atau perusahaan. Nah, Smart Listener, fenomena dari coworking space ini atau industri coworking space ini di Asia Tenggara ini tumbuh sekitar 15% pada tahun 2017. Peluang di Indonesia sendiri menurut penggiat industri masih besar baik di kota-kota besar maupun di daerah sekitarnya. Di Makassar untuk coworking space ini juga cukup banyak. Salah satunya ini ada Confi and Coworking Space yang ada di Kota Makassar, tepatnya di jalan apa dan tempatnya seperti apa, kemudian apa saja yang ditawarkan di sana. Kali ini di studio telah bersama dengan kita Tasya Amelia selaku Digital Marketing Officer dan juga Syamsidar selaku Partnership and Relation Officer dari Confi and Coworking Space. Untuk itu kita menyapa dulu Smart Listener untuk tamu kita yang sudah hadir bersama dengan kita di studio sore hari ini. Selamat sore Mbak Tasya. Sore Kak. Iya, oke. Dan juga Mbak Syamsidar nih ya. Ya, sore Kak. Oke, baik. Nah, kita ngomongin soal Confi nih. Ini tadi juga di awal saya sempat ngebahas mengenai coworking space. Apa sih menurut Mbak Tasya coworking space ini sendiri? Kalau menurut saya sendiri sih coworking space itu tempat buat kolaborasi ya, karena di dalamnya tuh gak cuman satu perusahaan doang di dalam space-nya itu, tapi biasanya itu dari perusahaan lain dan mereka bahkan bisa kerjasama dalam satu ruang tersebut gitu. Oke. Ini adalah ruang kerja baru ya, di mana kita para pengguna itu bisa gabung dengan orang lain, baik itu perusahaan ataupun juga organisasi. Kalau Confi sendiri ini apa sih? Kalau Confi sendiri ini termasuk coworking space, tapi kami ada kafenya juga. Ya, jadi Confi itu udah berdiri sejak 2017. Ya, dan awalnya emang dari kafe gitu loh, Mbak. Jadi ya, jadi kita mulai dari kafe dulu, terus perlahan-lahan mulai meningkat gitu jadi coworking space. Oh, jadi awalnya Confi itu adalah kafe gitu ya. Oh, tempat nongkrong doang gitu. Oh, gitu. Terus ada ide tiba-tiba mending kita bikin coworking space deh, bagus di sini selain kafe. Iya. Mungkin seperti itu ya. Iya, karena kebetulan pas di kafenya itu ada kayak di lantai 2 sama lantai 3 tuh ada ruangan nggak kepake gitu, jadi kita sewain dulu gitu. Oh, oke. Kalau boleh tahu di mana nih Mbak Syamsidar ini lokasi dari Confi ini sendiri? Untuk awalnya itu Kak dia di Bau Mangga. Oke. Tapi semakin dikembangkan jadi pindahnya ke Penjernihan Raya Kompleks PDAM nomor 7. Nah, di sana lebih banyak ruangannya lagi, terus bahkan sekarang sudah
lantai 3 dan ruangannya lebih banyak lagi, lebih luas lagi gitu Kak. Oh, oke, itu dia. Nah, kita mau tahu juga nih perjalanan membangun Konfi yang ada sekarang ini. Kalau perjalanannya itu seperti yang udah dijelasin tadi, kalau dari awalnya tuh kafe ya Mbak. Terus itu awalnya kan dari 2017. Terus awalnya tuh namanya bukan Konfi tapi Konfianza. Ya, kan Konfianza Cafe. Terus itu diubah jadi Konfi karena pelanggan-pelanggannya tuh susah banget nyebut Konfianza ini, jadi kayak mereka Konfianza ya kayaknya, aduh ini bahasa apa ya Konfianza ya? bener. Kayaknya agak repot gitu kalau kita ngomongin itu ya. Bener. Jadi kayak mereka bilangnya konfi aja. Mau kemana? Mau ke Konfi Ya. gitu. Oh iya, oke. Ya makanya langsung berubah jadi konfi aja gitu. Oh, berubah jadi Konfi. Iya. Itu dia perjalanannya. Itu Iya. dari sejak tahun 2017. Tadinya memang yang suka nongkrong di Konfi itu anak-anak dari mana? Tiba-tiba, oh mending kita bikin working space aja deh di sini. Awalnya tuh kayak anak-anak kuliahan aja sih Kak, kayak ada yang baru lulus juga, terus mereka lagi kayak ngajak temennya ngumpul di situ, terus tiba-tiba brainstorming bareng, mikirnya mau bikin co-working space aja. Iya. Oke, kalau Konfi sendiri ngambil tema apa nih untuk ruangan-ruangannya? Mungkin bisa dijelasin sama Kak Sidar buat ruang-ruangannya. Ya. Oke Kak. Nah, kalau Konfi sendiri itu nyediain beberapa ruangan. Nah, tergantung kapasitas juga. Mereka mau event ada kapasitasnya itu bisa sampai 50 sampai 70 orang bisa. Oke. Ada juga ruang kelas bagi yang bimbel bisa juga di situ tersedia. Kalau ngambil tema apa nih? Ada kan kalau kita ngambil tema, misalkan kita mau temanya party, atau kita mau temanya itu ruangannya ini supaya lebih nyaman, lebih cozy gitu, kita ngambil tema alam gitu. Kalau di Konfi sendiri temanya apa nih? Oh, kalau temanya tuh kita lebih ke gimana ya, nggak formal banget, tapi pokoknya bikin nyaman gitu. Jadi kita tuh prioritasinnya untuk kayak komunitas-komunitas dan kayak orang-orang dari startup buat nongkrong di Konfi gitu Kak. Oke, baiklah. Nah, Smart Listener, nanti kita akan obrolin lagi ini gimana sih caranya Konfi membangun ekosistem coworking space yang ada selama ini, dan tentu saja kita juga mau tahu tantangan coworking space di masa pandemi seperti apa yang dijalani dan juga dihadapi oleh Konfi. Kami akan segera kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Senin Inspirasi. Smart Listener, kini Anda dapat menemukan matras idaman dan menikmati pengalaman berbelanja yang menyenangkan